Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul Manajemen Risiko dalam Bisnis. Pengertian risiko dalam bisnis yaitu sekali perusahaan terjun ke bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung risiko bisnis. Hal terpenting adalah bagaimana memastikan bahwa selera manajemen terhadap risiko tetap memenuhi prinsip semakin tinggi risiko, semakin tinggi hasil. Dapat disimpulkan bahwa risiko dalam bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Risiko bisnis saat ini telah menjadi perhatian utama direksi. Risiko bisnis meliputi prospek jangka pendek dan jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sektor usaha dan risiko dalam bisnis. Yang pertama, semua usaha memiliki kekhasan risiko bisnisnya masing-masing. Setiap usaha tanpa terkecuali mempunyai risiko bisnisnya masing-masing, baik itu usaha yang kecil, menengah, maupun atas. Yang kedua, kunci kesuksesan menghadapi risiko adalah adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian dalam berusaha. Semua aspek di dalam perusahaan, baik dari jajaran yang paling tinggi sampai jajaran yang paling bawah, harus mempunyai sifat atau sikap kehati-hatian. Yang ketiga, ketika sebuah usaha baru dimulai, pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Referensi bisa didapat dari rencana bisnis perusahaan, sehingga kegagalan dalam berbisnis dapat diminimalkan. Aspek anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, biaya gaji karyawan, dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan secara matang sebelum sebuah usaha dimulai. Maksudnya di sini adalah setiap penggiat usaha harus mempunyai pengalaman sebanyak mungkin agar dapat mengendalikan risiko-risiko bisnisnya di masa yang akan datang. Poin yang keempat, faktor pengalaman akan didapatkan dalam jangka panjang. Poin keempat ini berkaitan dengan poin ketiga, di mana para penggiat usaha harus mempunyai pengalamannya sebanyak mungkin. Semua pelaku usaha itu harus mampu untuk fokus dalam usahanya. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko dalam bisnis. Penerapan manajemen risiko bisnis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri dari beberapa cakupan. Yang pertama, adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memantau penyediaan dana atau KYD, termasuk mereview KYD dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait. Itulah mengapa judulnya berbunyi pengawasan aktif. Yang ketiga, adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Yang terakhir, adanya sistem pengendalian intern. Maksudnya di sini adalah tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen perusahaan, organisasi, atau entitas agar tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai. Selanjutnya, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Yang pertama, Direksi dan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyusun dan menyetujui rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada pejabat atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Poin di sini artinya setiap komunikasi itu penting bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya, direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko bisnis, termasuk menjamin bahwa sasaran bisnis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi perusahaan. Yang ketiga, direksi berwenang memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis serta melakukan tinjauan berkala. Selanjutnya, direksi harus menetapkan status kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan rencana bisnis. Selanjutnya, direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko bisnis telah ditetapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Yang terakhir, dalam hal direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya.
Pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah direksi melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen tanpa menghilangkan kewajiban direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab. Selanjutnya, sumber daya manusia. Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal perusahaan. Ini berlaku bagi seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Kurniawan dari kelompok 5. Kali ini akan membahas tentang organisasi manajemen risiko dalam bisnis. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan dan implementasi rencana bisnis. Unit bisnis ini dan unit pendukung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik manajemen risiko bisnis dan pengendalian di unit bisnis telah dikonsisten dengan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko bisnis. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam menyusun rencana bisnis, perusahaan wajib memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap produk, teknologi, dan jaringan antar perusahaan. Kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis juga diperlukan. Limit risiko bisnis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpanan dari rencana bisnis yang telah ditetapkan sebagai limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Identifikasi risiko bisnis. Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan definisi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektif pelaksanaan rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap pemodalan perusahaan. Pengukuran risiko bisnis. Dalam upaya mengukur sejauh mana risiko bisnis, dan rasio yang sering dipakai adalah degree of operating leverage. Rasio ini adalah perubahan laba operasi dengan perubahan penjualan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan yang dibacakan oleh Andika Kurniawan. Selanjutnya adalah resiko murni. Resiko murni adalah resiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Namun, apabila resiko itu tidak terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Ada dua macam akibat yang muncul dan terjadinya resiko ini. Terjadinya kebangkrutan yang disebabkan oleh kerugian atau terjadinya break even. Macam-macam contoh dari resiko murni adalah seperti mencuri, bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Contoh lain dari resiko murni adalah
terjadinya suatu resiko murni pada sebuah rumah makan yang diakibatkan dari kebakaran. Rumah makan tersebut dapat dipastikan mengalami banyak kerugian. Dikarenakan seluruh asetnya telah habis terbakar, hanya akan ada dua macam akibat yang terjadinya dari kebakaran tersebut. Akibat yang pertama adalah tutupnya rumah makan tersebut karena seluruh asetnya telah habis karena hangus terbakar atau ditutupnya sementara rumah makan tersebut dikarenakan pembangunan ulang dari rumah makan itu. Selanjutnya adalah pemantauan risiko dalam bisnis. Perusahaan wajib memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi rencana bisnis berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memerhatikan pengalaman kerugian masa lalu yang disebabkan oleh risiko bisnis atau penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis, isu-isu yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan perusahaan wajib dilaporkan kepada Dewan Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap risiko bisnis. Selanjutnya ada pengendalian risiko dalam bisnis. Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi signifikan terhadap Dewan Direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan ditinjau secara berkala oleh Dewan memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Sistem informasi manajemen risiko dalam bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis dan ditinjau langsung secara berkala. Satuan kerja, fungsi, dan melaksanakan manajemen risiko bisnis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko itu material yang timbul dari manajemen risiko dalam bisnis itu perubahan lingkungan bisnis dan implementasi rencana bisnis itu dilaporkan kepada Dewan Direksi secara tepat waktu. Jadi secara sistem informasi ini menjelaskan bahwa sistem informasi itu sangat penting karena itu harus mendukung proses perencanaan dan pengembalian keputusannya. Jadi ini harus ditinjau secara berkala.